Bagaimana hukumnya orang yang bekerja di perusahaan IT yang membantu bank agar aplikasi dalam sistem bank berjalan dengan lancar? Saya takut harta dan gaji saya termasuk harta yang haram. Harta halal ketika dia dicampur dengan harta haram, maka keberadaan harta haram tersebut tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Klien yang halal berapa persen revenue perusahaan, halal yang haram, klien yang haram berapa persen revenue perusahaan, maka di situ nanti turunannya adalah masalah gaji. Oh, berarti gaji saya adalah sekian persen haram, sekian persen halal. Dan nanti Anda berhak untuk menerima sekian persen yang halal itu saja. Bagaimana hukumnya orang yang bekerja di perusahaan IT yang membantu bank agar aplikasi dalam sistem bank berjalan dengan lancar? Saya takut harta dan gaji saya termasuk harta yang haram karena membantu sistem ribawi. Dan tolong diberikan step-step agar saya keluar dari perusahaan ini dan berani memulai usaha sendiri agar hidup menjadi berkah dan hati menjadi tenang. Karena harta yang saya berikan bukan untuk saya sendiri, melainkan untuk keluarga dan orang lain. Terima kasih Ustaz. Fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi saudara kita yang bertanya ini, beliau bukan ada syubhat pada jenis keahliannya, pada pekerjaannya. Ya, pekerjaannya ahli IT bagus ya, karena dia bisa membuat hal-hal yang bagus. Tapi kalau keahlian itu digunakan pada hal yang tidak baik, dia menjadi apa? Tidak baik pula. Tapi insya Allah yang bertanya ini sudah paham, sudah belajar ya, dari pertanyaannya itu tampak. Dan insya Allah dari keahliannya itu bisa dia pakai untuk berbuat hal yang baik. Cuma sekarang beliau dihadapkan pada kondisi, ya, karena dia bekerja di sebuah perusahaan, mungkin perusahaan IT banyak kerjaan yang bagus, tapi dia bertransaksi dengan pihak-pihak yang mana pihak ini mereka bercampur penghasilannya antara yang halal dan yang haram. Bank itu, nggak bisa antum katakan bank itu semuanya haram ya, bank semuanya halal. Tapi kadang-kadang itu jadi jenis pekerjaan yang bercampur. Karena di transaksi bank ada yang boleh, nggak ada iskal di situ, nggak ada masalah sama sekali. Misalnya transfer diambil upah untuk biaya transfer, itu boleh secara syar'i. Kemudian misalnya penggunaan jasa ATM, ya, itu diperbolehkan. ATM yang bentuknya debit ya, dia simpan duit, kemudian diambil, dipungut biaya bulanan untuk hal tersebut sebagai upah dari perawatan ataupun pengelolaan, ya, dan biaya administrasi ATM-nya dan seterusnya. Itu nggak ada masalah ya, nggak dipermasalahkan. Demikian pula kalau di bank itu ada transaksi yang kaitannya dengan bisnis yang bagus, jual beli investasi yang bagus, itu juga nggak dilarang. Yang dilarang itu muamalah riba, yang dilarang. Ya, memberi pinjaman, dia ambil tambahan di atas pinjaman. Kalau dia investasi, harus dijamin investasinya, bahwa investasinya harus untung. Nah, itu bukan pebisnis. Kalau pebisnis mau investasinya dijamin, ya, itu namanya berlaku zalim atas orang. Dia mau menang sendiri saja. Padahal bisnis itu semua orang tahu, mungkin untung, mungkin rugi. Nggak ada yang dijamin di situ. Masa ketika ada resiko dia suruh orang yang menanggung, dia nggak mau menanggung apa-apa. Nah, itulah bentuk-bentuk riba namanya. Bentuk-bentuk riba. Ya, kalau ada bentuk riba seperti itu, hal yang seperti itu tidak diperbolehkan. Karena itu saya dalam bentuk muamalah yang seperti yang ditanyakan tadi, itu memang ranah syubhat bagi si penanya. Ya, kalau inisiatifnya dia punya solusi lain, dia ingin bekerja misalnya mencari hal yang baik untuk dirinya, dia bisa pilih klien atau dia pilih customer yang bagus untuk dia sendiri secara pribadi, maka itu lebih baik untuk dirinya. Ya, wallahu ta'ala alam. Berarti resign Ustaz? Hah? Resign? Nah, saya nggak mau bilang resign pada hal-hal yang seperti ini. Saya kan dia bilang kalau mau bikin dirinya, untuk dirinya sendiri usaha pribadi, saya doakan supaya diberi kelancaran. Itu tentunya lebih bagus. Tapi kalau saya suruh resign juga, saya nggak berani untuk berkata seperti itu. Iya. Saya pernah tanya guru saya, Syekh Shalih Fauzan. Ini supaya antum kasih saya kasih gambaran ya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kadang saya melihat sebagian orang menjawab pertanyaan itu jawabannya terlalu sadis menurut saya. Ya,
Ada saat ya langsung Jauh nyampe saat dari- ada saat. Sangat jauh dari rahmat agama ini. Ya. Apa hukum gini? Kamu keluar, jangan di situ. Ya masalah keluar itu gampang. Tapi kadang melekat pada dia ada keluarganya, ada hal yang lain. Itu kan diperhitungkan semua oleh orang yang menjawab. Nah sembarangan gitu. Jadi saya tanya ke guru saya Syekh Shalal Fauzan, apa hukum pajak yang diambil oleh negara? Jawaban beliau itu cerdas. Ya, penuh fikih jawaban beliau. Ini gawat juga ya saya ini ya. Saya jadi membocorkan pertanyaan pribadi. Apa Ustaz? Nanggung Ustaz, nanggung. Gimana Ustaz? Ya jadi beliau bilang gini ke saya. Itu barangkali negara perlu kepada itu dan tidak ada pemasukan lainnya kecuali itu. Ya, saya sudah paham tuh. Itu jawaban seorang ahli fikih. Nah, terus saya bilang, Syekh, dia keluar dari situ. Kata beliau, kalau misalnya dia langsung keluar berbahaya untuk diri ya, itu jangan dia keluar. Dia kerja aja dulu. Sampai hilang bahaya itu, dia bisa berdiri sendiri, baru dia keluar. Itu bijaksana itu. Orang yang memperhitungkan. Beliau bilang karena saya khawatir kalau dia keluar, itu akan membahayakan diri dan keluarganya. Kalau dia langsung keluar. Coba bayangkan aja, dia tahu ini nggak boleh. Tiba-tiba hilang saya. Terus tidak ada penghasilannya. Dia mau makan apa? Apa yang diberi makan untuk keluarganya? Mungkin akan menjatuhkan dia ke dalam bahaya yang lebih besar. Atau mungkin keimanannya akan turun, dia cari pekerjaan yang kadang dapatnya pekerjaan yang lebih tidak layak daripada itu. Nah, ini juga kadang tidak dipikirkan oleh sebagian orang yang menjawab itu. Jadi maksud saya pertanyaannya sebenarnya ini pertanyaan tambahan ya. Dan saya sangat berharap tidak dapat pertanyaan itu tadi. Tapi Jair ini pemain pinggir jurang. Saya biasa juga diajak-ajak ke pinggir jurang. Kan biar Ustaz keluar gitu kan. Jadi dalam artian banyak yang mungkin belum difahamin Ustaz. Sementara kan Islam itu moderat, tengah-tengah Ustaz ya. Ya, insyaallah ya. Mempertimbangkan maslahat mudarat, Masya Allah. Ustadz, ingin bertanya, saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan konsultan IT yang kliennya bermacam-macam bidangnya. Ada manufaktur BUMN, kementerian, telco, banking, pembiayaan, dan startup. Pertanyaan saya, bagaimana hukum penghasilan saya melihat ada beberapa klien yang bisnisnya haram seperti banking dan pembiayaan? Sementara saya bukan berada di posisi yang memutuskan untuk menerima atau menolak klien dari bidang tertentu, dan saya juga tidak punya wewenang untuk mengakses informasi terkait nilai terbesar revenue perusahaan didapatkan dari klien mana. Mohon jawaban dan nasihat Ustadz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Itu pertanyaannya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Karena di sini tadi Anda sudah menegaskan bahwa Anda tidak bisa mengakses informasi terkait besar revenue perusahaan, sehingga kita tidak bisa mengukur ya pendapatan perusahaan dari klien yang bermasalah itu berapa persen. Kalau Anda bisa menggali dengan yakin berapa revenue dari perusahaan dari klien yang bermasalah, kemudian dari klien yang tidak bermasalah berapa, dari situ insya Allah kita masih bisa membedakan. Karena ada kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa harta haram ketika bercampur dengan bahwa harta halal ketika dia dicampur dengan harta haram, maka keberadaan harta haram tersebut tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Saya sering memberikan gambaran seperti ini. Ada orang punya duit 1 juta, pecahan 100.000, berarti 10 lembar. Kemudian dia taruh, lalu dia punya, dan ini duit halal, lalu dia punya duit riba 1 juta juga, pecahan 100.000. Duit 1 juta halal dengan duit riba 1 juta tadi, dengan pecahan yang sama, keduanya dicampur, di blender, tercampur sempurna. Lalu dia ngambil 100.000. Dia ngambil 100.000. 100.000 ini halal atau haram? Nggak tahu Pak, ini dari duit yang mana? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Karena warnanya sama dan anggaplah semuanya baru, gitu ya. Sehingga tidak bisa membedakan mana 100.000 yang halal dan 100.000 dari yang riba. Jawabannya, keberadaan uang 1 juta riba tadi tidak menyebabkan 1 juta yang halal jadi haram. Sehingga yang penting adalah batasan nominal. Anda berhak untuk mengambil 10 lembar 1 juta. Sisanya haram.
masalah pencampuran tadi tidak memberikan pengaruh. Karena halal haramnya di sini bukan berdasarkan zatnya, tapi berdasarkan cara mendapatkannya. Baik. Kasus yang sama seperti yang tadi disampaikan oleh penanya, dalam perusahaan ini, pendapatan perusahaan itu beragam. Ada yang dari klien halal, ada yang dari klien bermasalah. Nah, kalau Anda bisa mengukur klien yang halal berapa persen revenue perusahaan, halal yang haram, klien yang haram berapa persen revenue perusahaan, maka di situ nanti turunannya adalah masalah gaji. Oh, berarti gaji saya adalah sekian persen haram, sekian persen halal. Dan nanti Anda berhak untuk menerima sekian persen yang halal itu saja. Sehingga misalnya ya, revenue perusahaan untuk bulan ini 1M. Dan klien yang bermasalah banking, kemudian pembiayaan dan seterusnya itu menyumbangkan 30%. Nah, 1M ini kan kemudian dibagikan ke seluruh karyawan. Sebagian dijadikan sebagai pendapatan perusahaan, keuntungan, profit, sisanya diberikan kepada karyawan sebagai gaji. Anda termasuk salah satu di antaranya. Nah, ketika Anda menjadi salah satu di antara penerima itu, berarti 30% dari gaji Anda adalah 30% dari total revenue perusahaan yang itu haram. Berarti 30% gaji Anda harus dipotong. Sehingga kalau gaji Anda 10 juta, berarti yang berhak Anda terima hanya 7. Sisanya tidak boleh Anda terima. Bagaimana kalau itu transfer ke bank, ke rekening kita? Kan tidak mungkin kita tolak. Kalau begitu, realitanya berarti Anda harus menyerahkan yang 3 juta tadi kepada fakir miskin. Wallahu a'lam.